Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kembali ke channel saya Bapak Zaman Now dengan saya Rio dari Houston, Texas. Kita habis melewati salah satu kejadian yang cukup membuat kita bingung ya Mia. Setelah dan kebetulan di sebelah saya udah ada Mami nih. Sebagai pembukanya kita mau nanya nih, saya mau nanya sama Mami, gimana sih perasaan Mami dengan datangnya badai salju yang cukup dahsyat kemarin? Aduh, aduh gila deh pokoknya kemarin tuh benar-benar stres karena eh, saya ini kan aku kan gak kuat dingin kan. Jadi pada saat dingin yang sangat sangat ekstrim itu suhunya -11 loh. Karena ini nggak pernah ya? Gak Belum pernah terjadi selama 10 tahun kami di Houston. Ini pertama kali suhu terdingin sampai -11 dan tidak ada heater. -11 derajat Celcius tidak ada heater. Lalu pada saat dingin itu hidung saya sakit, kepala saya tuh sampai seperti kayak dipres, pusing, makanya udah stres banget kemarin. Udah begitu lampu mati, nggak ada air, bingung kan, nggak ada lampu, gimana mau manasin makanan karena kan microwave mati, kompor kita listrik, jadi mati juga, ikut mati. Akhirnya kita berpindah-pindah tempat, jadi kita kontak teman saudara yang punya lampu, punya listrik, supaya kita bisa manasin makanan. Lalu pindah-pindah tempat dari hari ke hari, selalu pindah dan tidur di tempat orang, pindah-pindah. Pokoknya karena saya tidak suka dingin, tidak kuat di dingin, saya selalu telepon siapa yang punya listrik, disitulah kami bermalam. Kan itu pun juga masih dingin juga karena terlalu dingin dan heaternya tuh tidak terlalu hangat, jadinya pakai blanket itu 3 lapis, baju 4 lapis, celana 3 lapis, kaos kaki 2, itu masih kedinginan. Akhirnya di malam terakhir saya coba tidur di dalam sleeping bag yang buat camping dan itu hangat, lumayan, akhirnya saya bisa tidur enak di situ. Jadi ini kejadian ini bener-bener membekas banget ya sama kamu Mia? Iya, itu benar-benar saya benar-benar kayak trauma, dinginnya itu bikin saya trauma karena itu -11 derajat dan tidak ada heater. Jadi sekarang pertanyaan keduanya, kalau saja salju itu datang lagi mau nggak? Aduh jangan, jangan. Karena apa? Salju itu cantik di foto, di foto, di kamera tuh cantik. Tapi kalau kita berada di tengah salju, nggak kuat. Karena apa? Dinginnya udara, anginnya. Itu tuh hidung semua, aduh. Apalagi kalau kita perlengkapan bajunya tidak maksimal ya. Jadi karena kita nggak biasa di udara dingin, kita juga nggak prepare, kita nggak siap untuk memakai baju lapisan yang anget. Karena kan di sini kan ada tuh baju lapisan paling dalam tuh yang tipis tapi dia tuh anget sekali gitu. Cuman kita tuh nggak siap itu karena nggak pernah terjadi di sini gitu. Dan saya pikir it's okay lah, ya weather dingin. Tapi kan ada heater, jadi saya tuh nggak prepare. Makanya nggak ada baju yang bener-bener bikin anget banget. Ada baju yang anget tapi itu masih kurang banget gitu. Jadi, sampai 4 lapis pun nggak masih tembus juga dinginnya. Jadi ini pembukanya nih udah kelihatan bagaimana Mami Novi luar biasa panik nih, udah kedengeran dari suaranya. Jadi buat kita dimulai tanggal 15 Februari kemarin itu memang hari yang tidak terlupakan untuk kami sekeluarga ya. Jadi untuk teman-teman, yuk dengerin curhat saya nih, mati lampu 3 hari dalam kondisi badai salju dengan temperatur -11 lebih. Yuk dengerin terus ya. Untuk pertama kali kami melihat turunnya salju yang begitu banyak di tempat kami menetap di Houston, Texas. Hari pertama kami begitu gembira bermain salju, melihat indahnya putih seperti kapas di mana-mana, dan tentunya berfoto bersama keluarga, sampai kami lupa bahwa pagi harinya sudah mati lampu. Namun dalam hati mungkin ada berbicara,
paling nanti nyala lagi. Jam demi jam kami lalui dan kami mulai sadar suhu minus 14 derajat bukanlah suhu yang biasa kami rasakan. Tambah lagi tak ada listrik bantuan pemanas. Makin lah kita mulai berasa badan kita nih. Halo teman-teman, hari ini kita sudah keluar dari rumah. Habis ngungsi. Hari ini judulnya adalah ngungsi karena habis kena Arctic blast, winter storm. Rumah kita lampunya mati dan tidak tahu sampai jam berapa nih. Jadi kita mau keluar. Di dalam dingin banget ya. Jadi kita mau ngungsi ke tempat sepupu kita, Airin. Jadi kita juga sebenarnya agak takut keluar karena jalanan icing itu bisa berbahaya dan kita sama sekali belum pernah punya pengalaman drive pada saat salju gini. Jadi ya semoga kita sampai di sana dengan selamat ya teman-teman. Amin. Yes, akhirnya kami mendapatkan listrik dan bisa merasakan nasi hangat dan gembira. Tapi ternyata tidak terlalu lama teman-teman. Bangun pagi lihat terang di luar, namun badan menggigil teman-teman. Ternyata lampunya mati lagi. Langsung saya mau coba lihat di luar, bener dingin. Masih nggak percaya, saya akhirnya turun karena masih ada euforia kemarin masalah salju itu. Masih kangen kayaknya saya, jadi sempet jalan lagi dia bawa tuh, walaupun badan udah berasa banget ya, dinginnya menusuk. Ini lihat sampai membeku tuh, air kayaknya ada yang bocor di atas teman-teman. Wah bahaya nih, terutama untuk pada saat musim dingin seperti ini. Kayaknya kita mesti mulai mengkontak teman-teman kita yang lain nih, supaya kita mau ngungsi lagi teman-teman. Duh, badan udah nggak terlalu kuat lagi. Yuk kita balik lagi ke dalam rumah menghangatkan badan. Kita sudah konfirmasi teman kita, ternyata lampunya nyala. Akhirnya kita siap-siap nih mau pergi lagi. Halo teman-teman, kita masih mati lampu. Tadi kemarin kan kita sudah ngungsi ya ke rumah saudara saya, tapi ternyata tadi malam 2:30, 1:30 lah, dini hari itu mati lagi lampunya. Jadi kita tanpa listrik lagi dan lumayan dingin tadi pagi, tapi sudah tidak ada turun salju ataupun hujan. Jadi tinggal kurangin dinginnya aja, cuman yang berbahaya jadi jalanannya menjadi licin. Siang ini karena mataharinya sudah muncul, kita mau melancong lagi ke rumah teman kita satu lagi nih, supaya kita bisa masak nasi, manasin makanan, dan kita bisa makan dan bisa ngecas handphone dan lainnya. Ya tidak menyenangkan ternyata, tapi ya kita harus tetap jalanin. Ikutin terus ya teman-teman. Terima kasih Nurjehan and Kids, kita bisa makan, bisa mandi, bisa istirahat sebentar. Setelah pamit kami masih mencoba mencari air minum dan makanan, namun nihil, antrian mengular dan makanan serta air minum menjadi barang langka. Halo teman-teman, kita masih dalam keadaan gelap dan tidak ada air kali ini. Ada dong, masih sedikit. Masih ada sedikit. Jadi kita masih ada air sedikit nih, kita tampung. Nih, udah ditampung nih air-airnya nih, supaya kita bisa lebih efisien. Nah, ini kalau yang di jar ini bukan eksperimen profesor ini ya, ini apa namanya? Cabe oil chili oil. Kru kita malam ini. Ini bukan candlelight dinner. Ini bukan. No light dinner. Ada kita lagi gelap-gelapan. Jadi, bersatu dalam kegelapan. Bersatu dalam kegelapan. Saling mengasihi dan mencintai satu sama lain karena kita nggak bisa kemana-mana. Ya. Baju berapa layer? Di luar 0 degree. Dalam nggak ada heater. Ya. Ini pakai
1, 2, 3. Nah, 3. 1, Celana 2. 2, Celana 2 ya. 3. Celana 1, kaki tinggal sarung tangan. Ini udah pakai sarung tangan. Sarung tangan. Kaos kaki udah pakai. Oke. We ready to conquer the night. Jadi makanan kita ala kadarnya lah ya. Ini kita ada cemilan saya nih. Ya. Makanan apa nih namanya? Emping pedas. Emping pedas. Ada kuki. Kuki. Terus kalau lapar ya ada roti ya. Ada roti, ada Pindakas. ya pindakas itu peanut butter. Sendal kacang. Dan ya hiburan kita ya ini main-main handphone aja. Kebetulan untungnya masih ada ini ya connection, ada connection. Jadi kita masih bisa main-main handphone. Kembali lagi saya, mudah-mudahan besok bisa ada yang nyala-nyala dikit ya. Ini pertama kalinya saya berada di Houston. Udah melalui hurricane, udah melalui banyak natural disaster, baru kali ini kena winter storm. Selamat pagi, hari ke berapa nih? Hari 1, 2, 3. Udah sampai bingung hari ke berapa nih. Kayaknya Senin, Selasa, Rabu. Udah hari ketiga nih. Kebetulan lampunya nyala. Baru saja. Terusnya ya kita buru-buru bikin sarapan, terusnya manas-manasin makanan karena susah banget nih, kita nggak bisa makan makanan yang seperti biasa. Jadi kita hanya makan roti yang gampang-gampang aja. Kebetulan sudah ada stok, dan ya kita udah mulai mau kerja, tapi ternyata koneksinya masih kurang bagus ya. Jadi itulah updatean hari ketiga. Alhamdulillah udah nyala lampunya ya, tapi katanya sih masih akan bergiliran. Semoga makin bagus, karena mungkin 1-2 hari ke depan tuh temperaturnya sudah mulai normal ya. Itulah updatean hari ketiga pagi. Terima kasih. Lihat kegiatan di luar hari ketiga, masih dingin, suhu 34 Fahrenheit ya, atau itu 34 Fahrenheit ya, sekitar masih ya udah mulai 1 atau 2 nih, derajat Celcius. Esnya masih ada, jadi karena udaranya masih dingin, jadi es yang 2 hari lalu masih ketinggalan ya. Akhirnya kami memutuskan kembali ke tempat kami tinggal dengan harapan lampunya sudah nyala. Lihat sebelah kita, itu adalah antrian mau makan Popeye teman-teman. Makan siang di Popeye fast food. Ngantrinya bisa jam-jaman teman-teman. Kita sempat nunggu ya, sejam nggak bergerak teman-teman. Luar biasa ya, orang-orang mencari makanan sulit sekali sekarang ini. Saya pun menyempatkan untuk mampir di supermarket terdekat, berharap mendapat air minum karena air masih mati. Lihat, kosong shelfnya, gak ada apa-apa. Dan sampai rumah, lampunya ternyata masih mati teman-teman. Halo teman-teman, ini hari ketiga, masih jagain lilin. Sudah kembali ke apartemen. Harusnya tadi siang udah nyala, tapi transformernya meleduk. Jadi ya, transfuser or whatever. Jadinya kita mesti nunggu lagi nih. Semoga bentar lagi nyala. Tapi abang-abangnya di depan udah banyak tuh, sama truk-truknya lagi benerin transformer, transfuser, whatever. Oke teman-teman, ini hari ketiga, makanya agak-agak ngaco. Jadi kita lihat hari keempat seperti apa ya. Demikian report kita hari ini. Selamat malam. Halo teman-teman, hari ini hari keempat ya. Hari keempat mati lampu.
sebenarnya sih dari hari Minggu tengah malam dini hari, dan akhirnya semalam lampunya nyala. Alhamdulillah, walau air tidak ada, air minum masih limited, yang penting lampu nyala dan ada pemanas, jadi nggak terlalu dingin banget, dan udaranya semakin baik. Sekarang -1 walau masih dingin, tapi ya itu, alhamdulillah lampunya udah nyala. Demikian updatean terakhir ya untuk teman-teman. Terima kasih atas atensinya, teleponnya, message-nya, dan kami sekeluarga baik-baik saja dan tidak ada lagi pemadaman listrik. Oke, demikian reportnya. Ya teman-teman, setelah hari ke Kamis, lampunya sudah mulai nyala dan tidak pernah mati lagi. Alhamdulillah, jadinya heater bisa nyala. Namun permasalahannya adalah air teman-teman. Pemerintah setempat sempat memberikan informasi jangan langsung minum air yang dari tap water. Jadi kita harus dimasak dulu. Sementara air di mana-mana masih tetap sulit. Bahkan sampai hari Sabtu pagi tuh, ketika saya coba pergi ke Costco, tempat supermarket besar, itu ngantri dan dibatasi satu orang hanya tiga pack, dan itu cepat sekali habisnya. Dan alhamdulillah saya dapat karena teks sama temen bilang cepat buru-buru tuh, ntar lagi habis di Costco. Ya Sabtu pagi akhirnya saya dapat. Dan sampai saat Sabtu pagi itu kita walau mau mandi masih harus masak karena airnya dingin teman-teman, dingin banget. Itu kayak kalau lagi di puncak, tapi 2 kali lipat kali ya. Jadi akhirnya Mami Novi masakin kita. Jadi walaupun kondisi sekarang sudah membaik, namun efek dari badai ini masih terasa. Masih ada yang belum ada air hangat. Seterusnya langkanya air minum sekarang berangsur-angsur jelas sudah pulih, dan banyak rumah yang pipanya pecah. Itu yang paling parah tuh teman-teman. Sampai sekarang mungkin banyak karena plumber pun terbatas ya, jadi masih banyak orang-orang yang tidak bisa tinggal di rumahnya karena pipanya pecah. Itu bisa ambruk teman-teman ya, di di ceilingnya tuh bisa jebol. Jadi puji syukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmatnya. Dan kita berharap ya penduduk Texas yang hingga hari ini masih kurang beruntung bisa cepat bangkit kembali karena #Houston Strong. Terima kasih kembali untuk teman-teman yang atas atensinya kepada kami sekeluarga, yang sudah memberikan text message melalui sosial media ataupun WhatsApp. Kita merasa senang sekali menghangatkan keluarga kita pada musim dingin ini. Semoga pengalaman ini bisa menjadi pelajaran terutama bagi kami sekeluarga agar lebih siap pada saat kita menghadapi natural disaster lainnya ke depan. Untuk teman-teman, jangan lupa ya, subscribe, tetap like dan berikan komentar supaya kita bisa terus membuat video untuk teman-teman semua. Oke? Dan agar channel Bapak Zaman Now #makin great. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.